teman-teman, kembali lagi di Dita Channel. Nah, sebelum lanjut ke video, silakan di like, komen, dan subscribe. 5, 4, 3, 2, 1. Selamat pagi anak-anak. Pada kesempatan kali ini video kelanjutannya kita akan membahas mengenai pengakuan PBB terhadap kemerdekaan RI. Kalau sebelumnya kita sudah membahas mengenai negara-negara yang mengakui secara de facto dan de jure di video sebelumnya, pada video kali ini kita akan membahas mengenai pengakuan dari lembaga tinggi dunia, yaitu Persatuan Bangsa-Bangsa atau PBB. Oke, kita mulai pelajaran hari ini. Tokoh yang pertama yang dijelaskan adalah Sultan Syahrir. Di kelas 11 kita sudah pernah menyinggung masalah Sultan Syahrir ketika memperjuangkan kemerdekaan, yaitu peran Sultan Syahrir sendiri. Dia bergerak di bawah tanah, menggerakkan perjuangan para pemuda untuk melawan pihak Jepang, tapi tidak terlihat atau dalam artian bergerak di bawah tanah. Pasca kemerdekaan, Sultan Syahrir memiliki peran penting dalam posisi Indonesia pada masa merdeka. Sultan Syahrir pernah menjabat sebagai Perdana Menteri di Indonesia. Nah, kemudian ketika masa awal kemerdekaan, Sultan Syahrir juga menjadi diplomat RI dalam sidang antara Belanda dan Indonesia di PBB. Nah, peran Sultan Syahrir, yaitu kalau di slide kalian bisa lihat, di bulan Agustus 1947 pernah diadakan yang namanya sidang pembahasan konflik RI dan Belanda di Lake Success, Amerika Serikat. Pada sidang tersebut, Sultan Syahrir berdebat dengan wakil dari Belanda yang dinamakan E.N. van Cleven. Perdebatan tersebut mengarah pada salah satu opini dari Van Cleven. Van Cleven menganggap bahwa Indonesia itu hanya digambarkan seperti mikrofon, atau mikrofon radio. Kenapa digambarkan sebagai mikrofon radio? Van Cleven menganggap bahwa Indonesia hanya ada suaranya saja, hanya ada gaungnya saja, sedangkan unsur-unsur negaranya itu belum terpenuhi secara sah. Pendapat tersebut kemudian dibantah oleh Sultan Syahrir. Sultan Syahrir berpendapat bahwa unsur negara yang ada di Indonesia itu sebelumnya sudah dibahas di sidang BPUPKI dan PPKI, sehingga Indonesia itu secara hukum itu sah, yaitu dengan adanya unsur-unsur negara diantaranya seperti pemerintah, wilayah, dan tentara. Nah, maka dari itu pendapat Indonesia yang disamakan dengan mikrofon oleh Van Cleven itu terpatahkan oleh sanggahan dari Sultan Syahrir. Kemudian sanggahan dari Sultan Syahrir ini pada tanggal 15 Agustus 1947 ternyata menuai tanggapan yang positif, terutama dari harian The New York Herald Tribune. Jadi koran ini menyebutkan bahwa sanggahan tersebut merupakan pernyataan yang paling mengesankan di Lake Success, Amerika Serikat. Nah, jadi sanggahan dari Sultan Syahrir ini mendapatkan hal positif dari luar negeri. Nah, selanjutnya pada masa-masa berikutnya, walaupun Sultan Syahrir sudah tidak menjabat lagi sebagai Perdana Menteri, namun Sultan Syahrir masih diberikan kepercayaan dari pihak Indonesia untuk menjadi perwakilan RI di PBB. Nah, itu dari peran Sultan Syahrir. Kemudian kita lanjut di tokoh yang kedua, yaitu Agus Salim. Agus Salim. Nah, ini adalah salah satu tokoh yang memperjuangkan Indonesia juga ketika masa awal-awal kemerdekaan. Agus Salim, dia memiliki julukan The Grand Old Man atau orang tua yang hebat. Kalian bisa lihat di foto
ketika masa memperjuangkan kemerdekaan RI, salah satu diplomat kita adalah Agus Salim. Dia terlihat seperti orang yang sudah tua. Kemudian beliau ini memiliki jasa-jasa yang besar, baik sebelum kemerdekaan atau sesudah kemerdekaan. Nah, jasa-jasa tersebut kemudian terlihat pada diplomasi-diplomasi yang dilakukan di PBB. Nah, peran Agus Salim sendiri itu dimulai ketika menjadi delegasi di Jakarta pada tanggal 23 Oktober 1945 yang membahas konflik antara Indonesia dan Belanda. Dalam perundingan tersebut, Indonesia itu masih dianggap sebagai bagian dari kerajaan Belanda. Itu opini dari pihak kerajaan Belanda. Dan di sini kemudian Agus Salim membantahnya. Agus Salim membantah dengan opini bahwa Belanda itu sebelumnya sudah kalah oleh pihak Jepang. Nah, kalahnya tahun berapa? Tahun 1942 ketika Jepang mengobarkan Perang Asia Timur Raya. Selanjutnya pada bulan April 1947, Agus Salim juga ditunjuk untuk menjadi diplomat di Timur Tengah, terutama untuk mendekati negara-negara yang ada di sekitar wilayah Arab. Nah, ini sudah pernah kita bahas di video sebelumnya. Ada beberapa negara yang dari Arab yang didekati oleh Indonesia, terutama Mesir. Setelah Mesir mengakui kemerdekaan Indonesia, barulah kemudian liga-liga Arab, diantaranya anggotanya ada Afghanistan, kemudian Suriah, Irak, Arab Saudi, itu kemudian memberikan pengakuan secara de facto maupun de jure kepada Indonesia. Itu salah satu peran dari Agus Salim. Kemudian peran yang terakhir itu ditunjukkan pada pembahasan konflik Indonesia dan Belanda di PBB, tepatnya pada bulan Agustus 1947, untuk membahas agresi militer Belanda pertama. Di sini ada tulisan AMB, itu singkatan dari agresi militer Belanda. Nah, pada agresi militer Belanda yang dibahas di PBB tersebut, Agus Salim memberikan pandangan bahwa negara-negara barat, negara-negara kolonialis itu sudah tidak semestinya melakukan hal tersebut. Dengan tanggapan-tanggapan dari Agus Salim mengenai kolonialisme di masa kontemporer seperti ini, kemudian membuka mata negara-negara barat, dan kemudian yang awalnya skeptis dengan Indonesia yang dijajah, Indonesia yang akan dijajah kembali oleh Belanda, berbalik menjadi simpati kepada pemerintah Indonesia. Itu adalah kepiawaian Agus Salim dalam menyampaikan keresahannya terhadap praktek kolonialisme yang ada di Indonesia. Tokoh yang ketiga yaitu Lambertus Nicodemus Palar, atau dinamakan LN Palar. LN Palar, dia merupakan wakil diplomat Indonesia yang ditempatkan di India pada masa pasca kemerdekaan. Kalau Pak bahas mengenai latar belakang dari LN Palar ini dia seorang cendekiawan. Dia belajar di Amsterdam University di Belanda dengan jurusan sosiologi dan ekonomi. Kemudian LN Palar ini dia memilih tinggal di Belanda hingga ketika masa agresi militer Belanda pertama, LN Palar ini diminta untuk kembali ke Indonesia untuk ikut memperjuangkan Indonesia di dunia internasional. Nah, sesampainya di Indonesia, LN Palar kemudian diberikan tugas untuk menjadi diplomat bersama Sudarsono dan AA Maramis. Peran LN Palar pertama, dia diminta untuk datang ke India, kemudian menjalin diplomasi dengan negara India. Nah, pada masa itu, bersamaan dengan agresi militer Belanda pertama dan kedua, puncaknya adalah ketika agresi militer Belanda yang kedua, Yogyakarta sebagai ibu kota kita. Jadi setelah
setelah Jakarta itu dihancurkan oleh pihak Belanda, ibu kotanya pindah ke Jogja. Ternyata Jogja itu di agresi militer Belanda kedua itu juga dihancurkan oleh pihak Belanda atau diserang oleh pihak Belanda. Maka Indonesia diharuskan untuk mendirikan negara baru, ibu kota baru. Nah, maka didirikanlah di dua tempat, yaitu yang pertama di Bukit Tinggi dengan PDRI, Pemerintahan Darurat Republik Indonesia. Yang kedua ada di India, Pemerintahan Pengasingan yang ada di India atau di New Delhi. Nah, peran dari LN Palar ini, dia diminta oleh Soekarno untuk mendirikan pemerintahan pengasingan di India bersama Sudarsono dan A.A. Maramis. Nah, pendirian ini sebenarnya sudah disetujui oleh pihak India. Makanya ini sebenarnya sudah kita memiliki beberapa tempat yang bersejarah, diantaranya kalau di luar negeri ya India tersebut, dan kemudian kalau di Indonesia ya Bukit Tinggi dengan pemerintahan PDRI. Pada sidang DKPBB atau Dewan Keamanan PBB, LN Palar dia diserahi tugas untuk menjadi juru bicara. Nah, pada pembahasan di DKPBB, terutama ketika selesainya agresi militer Belanda, LN Palar terus-menerus membujuk negara-negara Barat, membujuk negara-negara yang hadir di pembahasan DKPBB tersebut, termasuk membujuk PBB untuk mengeluarkan resolusi gencatan senjata. Nah, hal tersebut disampaikan oleh LN Palar berkaitan dengan adanya serangan yang terus-menerus dari pihak Belanda dari masa Perang Dunia Kedua. Nah, yaitu ketika dikobarkannya yang namanya perang dari Pearl Harbor. Nih, tokoh yang terakhir dari pembahasan diplomat RI. Jadi kita masih bahas tentang diplomat RI. Dari Indonesia adalah Sumitro Joyo Hadikusumo. Sumitro Joyo Hadikusumo dia juga hadir di pembahasan Lack of Success di Amerika Serikat. Dia bersama Sultan Syahrir, Agus Salim, kemudian Charles Tambu dan Sujatmoko. Dia ikut memperjuangkan Indonesia dalam pengakuan kedaulatan di PBB. Peran dari Sumitro Joyo Hadikusumo dalam sidang di DKPBB, Sumitro Joyo Hadikusumo ini memberikan satu opini bahwa antara Indonesia dan Belanda harus segera dihentikan. Dan Sumitro Joyo Hadikusumo memberikan satu opini bahwa harus ada satu komisi untuk melerai konflik keduanya. Nah, kemudian dari opininya, dari pendapatnya ini tercetuslah satu gagasan untuk menciptakan satu organisasi yang menengahi antara pihak Indonesia dan Belanda yang nantinya akan jadi KTN dan UNCI. Itu jadi alurnya kira-kira seperti itu. Selanjutnya kita lanjut ke pembahasan mengenai organisasi-organisasi yang menengahi konflik antara Indonesia dan Belanda. Pembahasan selanjutnya adalah peran PBB saat memperjuangkan kedaulatan Indonesia. Ada dua organisasi yang menengahi konflik antara keduanya, yaitu Komisi 3 Negara dan UNCI. Pembahasan selanjutnya adalah pembahasan mengenai Komisi 3 Negara. Kalau Pak Ardi tarik ke timeline sejarahnya, jadi setelah Indonesia merdeka, itu tidak langsung kita secara merdeka tidak ada gangguan dari negara lain, tidak. Indonesia harus mengalami jatuh bangun dulu, baik itu diserang oleh negara lain maupun adanya pemberontakan yang ada di Indonesia. Kalau kalian belajar di sejarah Indonesia atau sejarah wajib, kalian sudah sampai ke materi disintegrasi. Itu adalah perpecahan dari dalam atau dari internalnya negara kita. Kalau di sejarah peminatan itu
dijelaskan diplomasi dan kemudian adanya serangan dari agresi militer Belanda. Nah, itu faktor dari luarnya, dari negara Belanda. Setelah Indonesia merdeka, Indonesia mengalami 2 kali agresi militer. Nah, jadi Indonesia merdeka itu masih dirongrong oleh pihak Belanda. Belanda menyerang wilayah Indonesia dengan diadakannya yang namanya agresi militer Belanda pertama dan agresi militer Belanda yang kedua. Nah, jadi kita masih mengalami masalah dengan Belanda. Maka untuk menengahi permasalahan Indonesia dan Belanda, keluarlah satu organisasi yang dinamakan Komisi 3 Negara. Nah, jadi ada 3 negara yang menengahi konflik Indonesia. Nah, sejarah dari KTN atau Komisi 3 Negara diantaranya pada tanggal 1 Agustus 1947 DKPBB membentuk satu organisasi untuk menengahi pihak Indonesia dan Belanda, yaitu muncullah organisasi Komisi Jasa Baik atau dinamakan Komite of Good Office. Di Indonesia, organisasi ini lebih sering dikenal dengan Komite 3 Negara atau Komisi 3 Negara. KTN didirikan atas akibat dari munculnya agresi militer Belanda yang pertama. KTN kemudian memunculkan satu perjanjian, satu jalan tengah, yaitu diadakannya pembahasan perundingan Renville. KTN ini diantaranya ada beberapa negara yang ikut dalam pembahasan. Jadi Indonesia dan Belanda itu hanya sebagai anggota saja, yang membahas itu adalah wakil-wakil dari Indonesia dan Belanda. Indonesia memilih Australia sebagai wakil dari dari KTN. Nah, kenapa Australia? Karena kita sudah belajar di pengakuan kemerdekaan kemarin, Indonesia itu diakui oleh Australia, yaitu dari organisasi buruh, dan hal ini menjadi faktor positif dari pihak Indonesia dan kemudian menyerahkan kepercayaannya kepada Australia, yaitu di bawah Richard Kirby. Kemudian Belanda memilih Belgia. Kenapa kok Belgia? Karena ada faktor historis yang hampir sama di antara 2 negara ini. Belgia dulu itu juga satu wilayah dengan Belanda pada masa kuno. Nah, Belanda diwakili oleh Belgia. Tokoh yang ikut dalam KTN yang memperjuangkan kepentingan Belanda adalah Paul van Zielen. Dan kemudian yang ketiga ada Amerika Serikat sebagai pihak penengah atau pihak yang netral yang diwakili oleh Frank Graham. Tugas Amerika di sini, dia menengahi konflik antara kedua belah pihak yang bersitegang ini. Organisasi selanjutnya yang membahas mengenai permasalahan Indonesia dengan Belanda adalah UNCI. UNCI ini merupakan kelanjutan dari KTN. Jadi ternyata KTN tidak bisa menyelesaikan konflik antara Indonesia dan Belanda. Kemudian KTN bertransformasi atau berubah menjadi UNCI. Nah, Pak Ardi jelaskan dulu sejarah pendirian UNCI. Jadi UNCI tidak bisa dilepaskan dari KTN karena ini satu organisasi yang sama, karena cuma bertransformasi saja. Pada tanggal 24 Januari 1949, DKPBB menggelar sidang untuk membahas AMB kedua. Hasilnya kemudian muncul beberapa poin. Jadi ini ketika masih dalam bentuk KTN. Poin-poinnya yaitu yang pertama, menghentikan operasi militer. Ini agresi militer Belanda. Kemudian melakukan pembebasan tahanan politik Indonesia yang ditahan oleh Belanda, terutama orang-orang yang dari Indonesia yang pada saat itu dituduh sebagai provokator. Kemudian memberikan kesempatan kepada Indonesia untuk kembali ke Jogja. Nah, seperti Soekarno, Hatta itu ditangkap oleh pihak Belanda dan diminta untuk dilepaskan. Kemudian
mempercepat pembahasan perundingan Renville, dan kemudian yang terakhir ini adalah poin yang paling penting, mengganti KTN dengan UNCI. Nah, apa tugas dari UNCI? UNCI memiliki tugas penting, diantaranya ada 4 tugas yang diemban oleh UNCI. Yang pertama, membantu melancarkan jalannya perundingan. Jadi untuk mempercepat perundingan dan memperlancar. Kemudian yang kedua, mengurus pengembalian kekuasaan Indonesia. Nah, kenapa di sini disebut pengembalian kekuasaan? Karena UNCI ini sudah mendapatkan izin dari PBB untuk segera menyelesaikan, dan sengketa tersebut masih dibahas terus-menerus, dan kemungkinan besar akan dimenangkan Indonesia. Makanya di sini harus dikembalikan kekuasaannya ke Indonesia. Kemudian yang ketiga, mengamati jejak pendapat atau plebiscit kepada orang-orang Indonesia. Dan kemudian yang terakhir, mengajukan usulan dan saran-saran yang dapat membantu tercapainya kesepakatan kedua negara. Jadi memberikan usulan dari berbagai pihak mengenai adanya konflik antara Indonesia dan pihak Belanda. Dalam sidang yang dilakukan oleh pihak UNCI, antara Indonesia dan pihak Belanda memiliki beda pendapat mengenai proses penyelesaian antara kedua negara. Nah, Parsi akan memberikan pernyataan dari masing-masing pihak. Diantaranya yang pertama dari Indonesia. Indonesia memberikan pandangan bahwa Soekarno dan Hatta harus dikembalikan ke Jogja. Itu pernyataan pertama, karena pada masa agresi militer Belanda yang kedua orang ini ditangkap. Kedua orang ini ditangkap oleh pihak Belanda. Kemudian Indonesia bersedia untuk tidak melanjutkan perang. Pada masa itu agresi militer Belanda yang kedua, tentara Indonesia itu tetap melakukan perang dengan cara bergerilya. Kemudian yang ketiga, kesediaan mengikuti konferensi meja bundar untuk menyelesaikan konflik Indonesia dan Belanda. Dan kemudian yang terakhir, bersedia bekerja sama memulihkan perdamaian bersama dengan Belanda. Nah, itu poin-poin yang diberikan oleh pihak Indonesia. Kemudian yang kedua, pernyataan delegasi Belanda. Bagaimana Belanda menyampaikan opini mengenai penyelesaian konflik Indonesia dan Belanda. Nah, pernyataan dari Belanda yang pertama adalah menghentikan gerakan militer dan membebaskan tahanan politik. Jadi Belanda mau menghentikan konflik ini dengan menghentikan gerakan militernya atau menyelesaikan agresi militer Belanda kedua, dan kemudian membebaskan tokoh-tokoh yang ditangkap seperti Soekarno dan Hatta. Kemudian yang kedua, menyetujui kembalinya pemerintahan Republik Indonesia ke Yogyakarta, karena Yogyakarta ketika masa agresi militer Belanda kedua itu sedang diserang oleh pihak Belanda. Kemudian yang ketiga, menyetujui Republik Indonesia sebagai bagian dari negara Indonesia Serikat, atau nanti dibahas di sejarah Indonesia namanya RIS, Republik Indonesia Serikat. Dan yang terakhir, berusaha menyelenggarakan KMB atau konferensi meja bundar. Nah, setelah adanya UNCI, ternyata kelanjutannya muncul beberapa perjanjian. Nah, kalau Pak Ade urut dari awal, perjanjian yang pertama adalah Linggarjati. Linggarjati mengakui atas 3 wilayah, Jawa, Sumatera, dan Madura. Kemudian terjadi agresi militer Belanda pertama, muncul perjanjian lagi, namanya perjanjian Renville. Renville mengakui atas sebagian wilayah Jawa saja, sehingga kemudian Indonesia wilayahnya semakin sempit, dan wilayah Jakarta itu dikuasai oleh pihak Belanda. Kemudian ibu kotanya pindah ke Yogyakarta. Muncullah yang selanjutnya ada agresi militer Belanda kedua, muncul
satu perjanjian namanya Rumroyen dan kemudian diakhiri oleh konferensi meja bundar. Dengan adanya konferensi meja bundar, konflik antara Indonesia dan Belanda itu selesai. Namun Indonesia harus ikut ke dalam satu negara Belanda yang dinamakan Republik Indonesia Serikat. Di sini poin pentingnya adalah Indonesia sudah tidak lagi berkonflik dengan pihak Belanda secara fisik, tapi kita masih tetap melakukan diplomasi. Nah, itu adalah akhir dari konflik kita dengan Belanda setelah konferensi meja bundar. Selanjutnya, apa sih manfaat Indonesia menjadi anggota PBB? Jadi kita mendapatkan apa dari keanggotaan kita di PBB? Nah, manfaatnya adalah yang pertama, PBB berjasa menyelesaikan pengembalian Irian Barat ke pangkuan Republik Indonesia dengan mengirim misi UNTEA. Jadi di sini wilayah yang masih sepenuhnya dikuasai Belanda setelah KMB adalah Papua atau Irian. Nah, maka dengan adanya PBB, Irian ini bisa kita rebut dengan adanya jejak pendapat, kemudian meminta pendapatnya orang Papua bagaimana menyikapi hal tersebut, dan kemudian orang Papua meminta masuk ke Indonesia. Kemudian yang kedua, PBB banyak memberikan bantuan dalam bidang ekonomi, sosial, dan budaya melalui organisasi khusus seperti IMF, IBRD, UNESCO, dan WHO. Ini terkait hal-hal yang tidak berkaitan dengan proses kemerdekaan kita. Terima kasih kalian sudah menonton video ini dan jangan lupa like, comment, dan subscribe.